Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 10 MIPA 2 kelompok 5 akan melakukan presentasi mengenai hukum Newton tentang gravitasi dan juga momentum impuls. Selanjutnya, saya atas nama Muhammad Wibu Mukti, absen 21. Saya Naila Abdul-Harudin dari absen 25. Saya Ernawar Wirokusumo Sudrajat dari absen 28. Saya Rafif Alif Muhammad Zidan dari absen 29. Saya Rusdu Chandra Fitrianto dari absen 30. Dan saya Wanda Azahra dari absen 33. Oke, jadi yang pertama itu ada prosedur praktikum untuk praktikum kita yang pertama ya. Jadi untuk langkah yang pertama itu kita ukur ketinggian dan beri tanda menggunakan selotip kertas pada ketinggian yang sudah ditentukan sesuai tabel pengamatan. Selanjutnya itu ada jatuhkan benda dari ketinggian dan hitung waktu jatuhnya dengan menggunakan stopwatch. Ambil data sebanyak 5 kali. Untuk selanjutnya ada ulangi langkah yang kedua dengan ketinggian yang berbeda yang sudah ditentukan di tabel data pengamatan. Dan yang terakhir, lengkapilah tabel pengamatan yang tersedia pada data pengamatan. Berikut ini data pengamatan yang kita ambil pada tanggal Senin 14 Maret 2022. Pengukuran bola kasti, ketinggian 100 meter. Percobaan pertama, waktu yang didapatkan adalah 0,06 detik. Yang kedua, 0,44 detik. Ketiga, 0, detik. Keempat, 0,27 detik. Dan yang kelima, 0,57 detik. Ketinggian 145 cm. Percobaan pertama 0,36 detik, kedua 0,44 detik, ketiga 0,50 detik, 0,50 detik, keempat 0,54 detik, dan yang kelima 0,37 detik. Pada ketinggian 140 cm, pertama 0,28 detik, kedua 0,42 detik, ketiga 0,30 detik, keempat 0,23 detik, kelima 0,21 detik. Selanjutnya yang 135 cm. Yang pertama 0,32 detik, yang kedua 0,24, ketiga 0,40, keempat 0,58, kelima 0,40. Ada ketinggian 130 cm. Yang pertama 0,45, yang kedua 0,67, ketiga 0,30, keempat 0,46, dan yang kelima 0,58. Untuk rata-ratanya pada ketinggian 150 cm yaitu 0,48 detik, yang 145 0,44 detik, 140 cm 0,30 detik, 135 cm 0,40 detik, 130 cm 0,50 detik. Pengukuran bola tenis meja. Pada ketinggian 150 cm, pada percobaan 1 didapat waktu 0,36, pada percobaan kedua 0,46 sekon, ketiga 0,35 sekon, yang keempat 0,31 sekon, dan yang kelima 0,339, sehingga didapat waktu rata-rata 0,37 sekon. Pada ketinggian 145 cm, pada percobaan 1 didapat waktu 0,78, kedua 0,41, ketiga 0,25, yang keempat dapat 0,36, dan yang kelima 0,40 sekon, sehingga dapat waktu rata-rata 0,44 sekon. Pada ketinggian 140 cm didapat 0,34, yang kedua 0,14, yang ketiga 0,21, keempat 0,12, dan yang kelima 0,19, sehingga dapat waktu rata-rata 0,2 sekon. Pada ketinggian 135 cm mendapatkan waktu 0,32, 0,23, yang ketiga 0,27, keempat 0,33, dan yang kelima 0,37 sekon, sehingga dapat waktu rata-rata 0,3 sekon. Pada ketinggian 130 cm, 1 0,3, kedua 0,35, ketiga 0,36, keempat didapatkan 0,42, dan yang kelima didapatkan 0,3, sehingga mendapatkan waktu rata-rata 0,35 sekon. Selanjutnya, analisis data. Yang pertama, analisis data bola kasti. Perhitungan bola kasti menggunakan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat. Pada ketinggian 1,5 meter, percepatan gravitasinya yaitu 13,04 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, pada ketinggian 1,45 meter ditemukan percepatan gravitasi sebesar 14,5
meter per sekon kuadrat. Dan yang ketiga, pada percobaan di ketinggian 1,4 meter ditemukan percepatan gravitasi sebesar 31,1 meter per sekon kuadrat. Dan yang keempat, pada ketinggian 1,35 meter ditemukan percepatan gravitasi sebesar 16,9 meter per sekon kuadrat. Dan yang kelima, pada ketinggian 1,3 meter ditemukan percepatan gravitasi sebesar 10,4 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, analisis data praktikum. Ditemukan sigma percepatan gravitasinya yaitu 86 meter per sekon kuadrat, dan sigma percepatan gravitasi kuadratnya sama dengan 1,741,27 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu ketidakpastian relatifnya dengan rumus 1/n akar n dikali sigma g kuadrat dikurang sigma g kuadrat per n dikurang 1. Ditemukan ketidakpastian relatifnya sebesar 3,6. Selanjutnya yaitu menghitung rata-rata percepatan gravitasinya. Ditemukan rata-ratanya yaitu 17 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya yaitu KR-nya dengan rumus delta X per G dikali 100% ditemukan 0,21, dan yang terakhir persen ketelitiannya yaitu 100% dikurang 0,21 ditemukan hasilnya 79%. Jadi pada percobaan bola kasti ini ketelitiannya yaitu 79%. Nah, berikut ini adalah grafik percepatan bola kasti. Analisis data bola tenis meja menggunakan rumus G sama dengan 2H per T kuadrat. Yang pertama pada ketinggian 1,5 meter dan untuk waktunya 0,37 second didapatkan 21,42 meter per second kuadrat. Yang kedua pada ketinggian 1,45 meter untuk waktunya didapatkan 0,4 second. Untuk hasilnya yaitu 15,26 meter per second kuadrat. Yang ketiga yaitu pada ketinggian 1,4 meter pada waktu 0,2 second didapatkan 70 meter per second kuadrat. Yang keempat yaitu pada ketinggian 1,35 meter untuk waktu 0,3 second didapatkan hasilnya yaitu 0,24 meter per second kuadrat. Dan yang untuk kelima, untuk ketinggian 1,3 meter pada waktu 0,35 second didapatkan 21,67 meter per second kuadrat. Selanjutnya, sigma G didapatkan hasilnya 158 meter per second kuadrat. Untuk sigma G kuadrat didapatkan hasilnya 6.961 meter per second kuadrat. Untuk rata-rata didapatkan hasilnya 32 meter per second kuadrat. Untuk ketidakpastian relatif didapatkan hasilnya yaitu 10. Untuk KR-nya yaitu didapatkan hasilnya 0,31. Untuk ketelitiannya 100% dikurangin KR didapatkan hasilnya 69%. Jadi ketelitiannya yaitu 69%. Jadi ini adalah grafik bola tenis meja. Kesimpulan, berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, dapat terlihat banyak sekali perbedaan nilai percepatan gravitasi dalam data tersebut. Hal ini dipengaruhi oleh massa benda yang dijatuhkan, di mana dalam percobaan ini kita menggunakan bola kasti yang massanya lebih besar dibandingkan dengan bola tenis meja. Selain itu, dipengaruhi oleh ketinggian ketika menjatuhkan bola tersebut, di mana semakin tinggi jarak antara bola dengan tanah, maka semakin kecil gaya gravitasi untuk mempercepat bola tersebut sampai ke tanah. Adapun sebaliknya, di mana semakin pendek jarak antara bola dengan tanah, maka semakin besar gaya gravitasi untuk mempercepat bola tersebut sampai ke tanah. Selain dari kedua hal tersebut, dalam uji percobaan di dunia nyata, banyak hal-hal yang menjadi pengaruh dalam perhitungan tersebut. Misalkan dari faktor orangnya, dalam hal ini dalam kesalahan namun gross errors, serta akurasi dan presisi.
dapat juga dipengaruhi dari faktor alat ukur tersebut. Dalam hal ini ada kesalahan sistematis atau systematic errors. Jadi, tidak selamanya apa yang kita hitung di buku tulis akan sama persis dengan kejadian di dunia nyatanya. Jadi ini adalah dokumentasi saat kami praktikum. Baik, selanjutnya ini dia untuk laporan atau presentasi kami mengenai praktikum, momentum, dan impuls. Jadi untuk prosedur praktikum yang kali ini atau untuk prosedur praktikum, momentum, dan impuls, langkah pertama yaitu letakkan meteran tegak lurus dengan lantai. Yang kedua, jatuhkan bola dari ketinggian pertama atau H1. Dan selanjutnya, perhatikan ketinggian bola saat pertama kali terpantul H2, kemudian catat pada tabel. Atau H2 ini dapat kita bilang ketinggian bola tersebut sehabis memantul. Yang keempat, ulangi langkah kedua dan ketiga sebanyak 5 kali dengan mengubah ketinggian pertama atau H1, lalu catat juga pada tabel. Dan yang terakhir, ulangi langkah ke-1 sampai ke-4, namun kali ini benda dijatuhkan ke meja. Dan selanjutnya ini dia data pengamatan mengenai praktikum kami yang kedua, yaitu praktikum momentum dan impuls yang kami lakukan pada hari Selasa 17 Mei 2022. Yang pertama pada bola kasti, yaitu pada permukaan lantai. Pada ketinggian 1,5 meter, koefisien restitusi yang kita dapatkan 0,73 meter. Pada ketinggian 1,45 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,67 meter. Pada ketinggian 1,4 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,71 meter. Pada ketinggian 1,35 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,68 meter. Pada ketinggian 1,3 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,68 meter dan rata-ratanya 0,69 meter. Selanjutnya pada permukaan meja. Pada ketinggian 1,5 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,77 meter. Pada ketinggian 1,45 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,77 meter. Pada ketinggian 1,4 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,77 meter. Pada ketinggian 1,35 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,75 meter. Pada ketinggian 1,3 meter, koefisien restitusi yang didapatkan 0,74 meter. Rata-ratanya 0,76 meter. Bola tenis meja di permukaan lantai pada ketinggian 1,5 didapatkan koefisien restitusinya 0,69. Pada ketinggian 1,45 didapatkan koefisien restitusinya 0,7. Sedangkan pada ketinggian 1,4 meter didapatkan koefisien restitusi 0,66. Pada ketinggian 1,35 didapatkan koefisien restitusinya 0,6. Dan pada ketinggian 1,3 koefisien restitusinya 0,56. Sehingga didapatkan rata-rata koefisiennya 0,64. Di permukaan meja, pada ketinggian 1,5 didapatkan koefisiennya 0,77. Pada ketinggian 1,45 didapatkan koefisien restitusinya 0,78. Pada ketinggian 1,4 didapatkan koefisien restitusinya 0,78 dan pada ketinggian 1,35 didapatkan koefisien restitusinya 0,81 serta pada ketinggian 1,3 didapatkan koefisien restitusinya 0,65 sehingga didapatkan rata-rata koefisien restitusinya 0,76. Selanjutnya yaitu analisis data. Yang pertama, analisis data bola kasti pada pengukuran lantai. Ditemukan sigma koefisien restitusinya yaitu 3,47 dan sigma koefisien restitusi kuadratnya yaitu 2, selanjutnya yaitu ketidakpastian relatifnya dengan rumus 1/n akar n dikali sigma koefisien relatif kuadrat dikurang sigma koefisien kuadrat per n dikurang 1 ditemukan
ketidakpastian relatifnya yaitu 0,01. Selanjutnya yaitu rata-rata koefisien restitusinya yaitu ditemukan 0,69. Selanjutnya yaitu KR-nya dengan rumus delta X per rata-rata koefisien restitusi ditemukan hasilnya 0,014. Yang terakhir ketelitiannya yaitu 100% dikurang KR ditemukan ketelitian dengan jumlah 98,6%. Nah, berikut adalah grafik koefisien restitusi bola kasti pada pengukuran lantai. Next. Lalu pada pengukuran bola kasti di meja. Oke, baik. Selanjutnya ada pengukuran bola kasti yang di meja. Pertama itu ada sigma koefisien restitusinya kita dapatkan 3,8. Selanjutnya itu ada sigma koefisien restitusi kuadrat kita dapatkan 2,88. Dan selanjutnya itu ada ketidakpastian relatif kita dapatkan 0,01 dengan rumus 1 per N di akar N dikalikan sigma koefisien restitusi kuadrat dikurangi sigma koefisien restitusi yang dikuadratkan dibagi N kurang 1. Selanjutnya kita dapatkan koefisien rata-rata koefisien restitusi yaitu 0,76 dan dengan kedua hal tersebut kita dapat mencari KR di mana rumus KR itu ketidakpastian relatif dibagi rata-rata koefisien restitusi. Maka kita dapatkan hasilnya 0,013. Sehingga ketelitian dapat kita cari menggunakan rumus 100% dikurangi KR yaitu 100% dikurangi 0,013 maka kita dapatkan hasilnya 98,7%. Jadi ketelitian kita untuk pengukuran bola kasti di meja yaitu 98,7%. Dan berikut ini untuk grafik data dari pengukuran tersebut. Lalu pengukuran bola tenis pada lantai. Yang pertama kita temukan sigma koefisiennya yaitu 3,21 dan sigma koefisien kuadratnya kita dapetin 2,08. Lalu delta X-nya dengan rumus 1 per N, yaitu kita dapatkan 0,032, dan koefisiennya kita mendapatkan 0,64. KR-nya dengan rumus delta X dibagi koefisien, kita mendapatkan 0,05. Lalu ketelitiannya dengan rumus 100% dikurang KR, kita mendapat 95%. Lalu di sini ada grafik dari bola tenis yang kita ukur di lantai. Selanjutnya, bola tenis pada pengukuran meja. Untuk sigma koefisiennya didapatkan 3,79 dan sigma koefisien kuadrat didapatkan 2,89. Untuk ketidakpastiannya didapatkan 0,03 dan untuk koefisien rata-ratanya didapatkan 0,76. Untuk KR dengan rumus delta X per koefisien rata-rata didapatkan 0,04 dan untuk ketelitiannya didapatkan 96%. Jadi ketelitian pada bola tenis pada meja didapatkan 96%. Di samping itu ada grafik bola tenis pengukuran pada meja. Selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, dapat diketahui bahwa koefisien restitusi merupakan perbandingan antara kecepatan sesudah tumbukan dan kecepatan sebelum tumbukan. Akan tetapi, dikarenakan percobaan yang kita lakukan didasari dengan gerak jatuh bebas atau GJB, maka kecepatan awal adalah 0. Sehingga jika kita uraikan rumusnya dari GJB, kita dapat menghilangkan 2G, sehingga rumus koefisien restitusi dalam percobaan kali ini cukup akar dari perbandingan ketinggian yang dicapai sesudah jatuh atau H2 dengan ketinggian sebelum jatuh atau H1. Dari hal tersebut juga, kita dapat mengetahui bahwa koefisien restitusi untuk percobaan kali ini tidak dipengaruhi oleh massa dan kecepatan bola. Maka dapat dikatakan ketelitian percobaan sangat bergantung pada pengamatnya atau orang yang melakukan percobaan tersebut. Karena si pengamat harus benar-benar fokus dalam memperhatikan ketinggian setelah bola jatuh atau H2. Berikut ini dokumentasi kami pada melakukan
percobaan momentum dan impuls. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk video presentasi kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.